Al-hadithur rabi'u wal ishrun, hadis yang ke-24. An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, dari perawi terakhir yaitu Abi Dzar. Nah, semoga ridha Allah ke beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, dari apa yang beliau meriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya, yaitu disebut hadis qudsi, hadis qudsi. Annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maksud hamba-hambaku ini meliputi dari kalangan jin dan kalangan manusia dua. Karena inilah yang dikatakan khitab, mukallaf, yang diwajibkan untuk menjalankan segala perintah Allah. Mereka lah berdua kalangan, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Inni haramtu zulma. Lihat, haramtu ay tanazzahtu anhu. Aku mengharamkan sifat kezaliman. Menurut bahasa, arti zalim itu wada'u syai' ala ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat adalah at-tasarruf ala milkil ghair bi ghairi haq. Kita menggunakan kepunyaan orang lain tanpa ada hak. Ya, tanpa ada hak kita mengambil atau memanfaatkan kepemilikan orang lain, itu zalim namanya. Itu perbuatan zalim, zulum. Nah, gitu. Ya, ada di depan kita makanan, bukan makanan kita makan aja. Ada di situ, ya, hak orang lain kita ambil tanpa ada hak buat kita. Itu namanya kezali. Allah menyatakan, ini haramtu, aku berlepas diri dari sifat kezaliman. Makanya ini yang harus kita hati-hatikan. Ya. Lalu apakah Allah berbuat zalim? Lihat pengertiannya aja tadi, at-tasarruf ala milkil ghair bi ghairi haq. Kita menggunakan harta atau kepemilikan orang lain tanpa ada hak buat kita. Itu zalim. Tapi Allah, ya, semuanya kepemilikan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma, lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, kepemilikan Allah apapun yang ada di langit dan pula ada yang di bumi. Maka Ibnul Arabi beliau mengatakan, man lam yakhruj syai' an mulkihi lam yattasif bidzulmi fi hukmihi. Siapapun yang tidak sesuatu itu keluar dari kepemilikannya, maka tidak dia bersifat kezaliman di dalam kehukumannya. Jadi kalau Allah ingin memalingkan si Z jadi kufur, Allah nggak berbuat zalim. Lihat. Kalau Allah ingin mengimankan si A, tapi di penghujungnya naudzubillah dia jadi kufur, Allah nggak berbuat zalim. Jangan dikit-dikit kita itu keluar dari kata-kata yang naudzubillah bisa mengeluarkan iman kita. Ya Allah, kok begini, kok begitu, murka sama Allah. Ya Allah yang punya. Makanya Imam Hasan Syadzili beliau katakan, khaslatun wahidatun tuhbitul a'mal wala yantabilaha katsiru minan nas. Satu sifat kalau ada di dalam hati manusia, satu saja, akan menggugurkan segala amal ibadah yang dia lakukan. Gak bernilai di mata Allah. Puluhan tahun dia ibadah, tapi kalau ada satu sifat yang ada di hatinya tersebut, maka semuanya tidak bernilai.
sholatnya, zakatnya, puasanya. Apa itu satu sifat? Sakhatul abdi ala qada'illah. Murkanya si hamba atas ketentuan Allah. Tuh. Oke, belajar tauhid penting. Ilmu tauhid penting. Di sini kita bisa yakin Allah Ad-Dar, Allah An-Nafi', Allah yang memberikan manfaat, Allah memberikan mudarat. Tuh, ya. Maka di sini Allah haramkan segala kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Allah enggak berbuat zalim kepada hamba-hamba. Nah. Wa ja'altuhu. Nah, Allah lanjutkan kembali, wa ja'altuhu, dan aku jadikan sifat kezaliman bainakum, di antara kalian itu muharraman, diharamkan. Artinya aku hukumkan dengan pengharaman akan sifat kezaliman. Fala tazalamu, jangan kalian berbuat kezaliman satu sama lain. Harta orang jangan langsung diambil, punya orang lain. Ya, harta masjid jangan diambil juga. Ini kotak amal habis terus, jangan diambil, punya orang umat. Tuh lihat, harta yatim taruh di rumahnya, panti asuhan, panti aitam, tapi makanannya diambil oleh orang-orang. Itu zalim namanya itu. Jadi apa? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu zalim namanya. Jadi pengertiannya harus kita tahu kezaliman apa. Jangan asal-asal nyela orang zalim kita, ngacak diri kita. Kita berbuat zalim enggak? Sama istri kita gimana? Sama anak kita gimana? Tuh. Dan sebagainya luas. Di antara hal yang tidak boleh dan dikatakan, dikategorikan itu kezaliman, kita mendoakan orang yang berbuat zalim dengan kebaikan. Ya Allah, panjangkan umur si fulan, ya Allah, padahal dia zalim. Itu termasuk tuh, dia membantu kezaliman. Man da'a li zalim bil baqa. Kata Nabi, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada orang zalim dengan langgengnya dia, dengan panjang umur dia, faqad ahabba an yuqsallahu fi ardih, maka sungguh dia pengen Allah dimaksiati di permukaan bumi. Ya Allah, panjangkan umurnya. Sekarang ngebantu. Ya kan lagi rame nih politik nih. Mulai deh tuh. Ya, datengin sana, datengin sini, datengin ke ganggang. Udah cukup, nanti 5 tahun lagi datangnya. Dateng. Wah, didoain biar panjang umur, biar ya. Ada zalim udah tahu. Siapa yang mendoakan orang yang zalim agar dia panjang umur, maka sungguh dia itu yang doa itu pengen Allah dimaksiatkan di permukaan bumi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Janganlah kalian itu berbuat kezaliman. Maka di sini, dengan sebab inilah kita itu dalam agama harus menjaga 5 perkara yang disebut di dalam tauhid al-kuliyatul khams. Ada 5 yang kita perhatikan seluruh individu kita, yang disebut di dalam kitab Jauhar Tauhid Imam Lakhani. Beliau menyebutkan wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab. Ya, hafal harus apa? Wa hifdzu dinin summa malin, wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab. Menjaga agama pertama. Artinya apa? Kita pupuk agama kita biar tambah kuat. Karena agama berkaitan dengan iman. Itu. Kita nggak pupuk, kita nggak dalamkan agama kita, hancur iman kita. Nggak duduk di majelis taklim, nggak mengkaji ilmu, hancur hati kita. Ini dia.
Wa hifdzudinin, ini yang paling penting. Karena biarpun kita dipalingkan dari dunia, tapi kita ada iman, nggak bakal khawatir. Ujung kita bakal di surga, amin insyaallah. Jadi hifdzudin. Summa nafsin, kemudian jaga jiwa, badan biar sehat. Iya, badan biar sehat. Jangan dikit-dikit obat aja. Pala pusing, obat. Kanker, obat. Kerja kalau kanker. Hah? Jadi apa-apa riyadhah, olahraga, al-harakat ta'til barakah, gerak mendatangkan keberkahan. Tuh. Bangun malam, bangun sebelum subuh, habis pada subuh wirid, gerak. Itu jangan tidur, hancur jiwa kita. Tidur, duduk, ngopi, ngerokok. Ya, mikirin utang aja. Kalau ada pintu banyak enak ya. Pintu 100 aja. Bisa gedor-gedor terus. Wa hifdzudinin tsumma nafsin mal nasab. Nah, artinya jaga harta. Harta carilah dengan yang halal. Bukan dengan sebab kita ngerampok. Tuh. Bukan dengan sebab kita gosok, ngambil barang orang, tidak. Kerja sekalipun dianggap hina, tapi mulia. Jaga harta untuk kita masukin kepada anak istri kita. Jangan dicokin tuh barang yang syubhat atau yang haram. Tuh. Itu 3. Jaga. Hifdzudinin summa nafsin mal nasab. Nasab. Jangan kita punya anak naudzubillah hasil zina. Kita punya mantu nggak ketahuan gimana. Ya, nikahin anak kita udah bunting duluan. Naudzubillah. Itu berarti nasab. Ya, al-irqu dassas, keturunan itu kuat. Tuh. Ya. Tsumma wa hifdzudinin wa nafsin mal nasab wa mithluha aqlun, seperti juga akal. Jangan kita hancurkan akal kita dengan minum khamr. Akal ini luar biasa. Ya, akal. Wa arbun, kehormatan. Kehormatan jiwa kita. Jangan dianggap hina depan orang. Kita butuh, jangan nampakin kita butuh depan orang. Nah ini 5 kuliatul khams wajib kita perhatikan. Nah itu, kalau kita jaga, kita tidak berbuat kezaliman. Ya. Mungkin ada cerita seorang raja datang ke suatu kampung, desa. Apa yang dia datangkan? Dia datang ke zaliman, dia rampas barang orang, dia ambil harta orang, sapinya, kambingnya, keboknya dibawa, rumahnya dibakar, semuanya. Keluar ajus, nenek-nenek nih. Dikatakan wailak, celaka engkau ya raja, min dayyan yaumil qiyamah, dari penguasa nanti di hari kiamat. Ente bakal dikutuk, ente bakal disiksa. Kata si raja pinter juga nih ngambil ayat Quran. Ya, dia ngapal juga ayat Quran. Apa kata si raja? Ya, dia ngomong sama si nenek itu, ya ajus, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Dia bilang, nenek, sesungguhnya begitu memang. Itu kan ada dalam ayat. Setiap raja kalau masuk ke setiap desa pasti akan hancurkan desa tersebut dan menjadikan orang-orang mulia penghuni desa tersebut hina semuanya. Oh, si nenek pinter lagi, dibalik lagi. Lah ente lupa ayat selanjutnya. Apa ayatnya? Fatilka buyutuhum khaliyatan bima zalamu. Ente berbuat begitu akan hancur ente punya rumah.
Begitu emang, udah janji Allah. Mereka yang berbuat kezaliman hancur rumahnya. Artinya rumah tangganya berantakan, keadaannya hancur, kepikiran, stres sampai gila, dia sampai meninggal. Mereka yang berbuat kezaliman begitu, akhir hidupnya begitu. Ngambil harta ini, ngambil harta ini, ngambil harta ini, hidupnya begitu. Oh, kualat sebelum meninggal. Kagetnya raja, tajam juga nih omongan. Langsung disampaikan kepada bawahannya, udah balikin semua, balikin harta. Kata si raja ngomong pada Ajus, kaifal khalas, gimana sekarang jalan keluarnya? Maka si Ajus katakan, la tagnat, jangan engkau berputus asa. Ayat yang lain menyatakan, huwallazi yaqbal taubatan ibadih, dialah Allah yang menerima taubat jangan memiliki sifat boleh. Jadi, oke, orang yang zalim itu panjang umurnya. Sampai Nabi kan nyatakan, innallah la yumli li zalim. Allah panjangkan umurnya. Wa idza akhadhahu, nah sudah waktunya dia lam yuflithu, udah nggak bakal meleset lagi, pasti kena. Makanya mereka berbuat zalim begitu. Tapi kebanyakan orang yang berbuat adil ya. Jadi kita minta insya Allah pemimpin yang adil. Tapi pun dengar nih, kalau memang nggak panjang umur, tetap kita mintanya kepada nganganil makhluk. Memang sudah jadi sunatullah begitu. Ya, sunatullah seperti itu. Yang zalim panjang umur, yang adil, tapi tetap kita minta terus biar adil ada di permukaan bumi, biar ada yang mengganti, tetap yang akhirnya diputus asa ya. Aneh doa yang adil jadi pemimpin gak lama. Minta adil supaya panjang ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan.